Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 10 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah tamu atau anggota keluarga. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bayangkan kita adalah seorang tamu ketika mengetahui si tuan rumah bertengkar dengan anggota keluarga lainnya, kita tentu ingin segera pamit pulang. Mungkin kita berpikir, aku tidak boleh ikut campur. Lain halnya bila kita termasuk bagian dari anggota keluarga itu. Bukannya angkat kaki, kita justru berusaha mengetengahinya. Berusaha menengahinya, seperti itulah kira-kira gambaran kehidupan Paulus. Sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus memahami benar bahwa jati dirinya kini adalah bagian daripada keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga, Paulus tentu saja tidak diam ketika mendapati para jemaat Tuhan yang merupakan anggota keluarga Allah lainnya sedang dalam persoalan. Karena itulah, bagi orang-orang dari keluarga Chloe memberitahukan kepadanya bahwa ada perselisihan di antara jemaat Korintus, Paulus segera bertindak. Tanpa banyak pertimbangan, Paulus mencari tahu akar perselisihan tersebut yang ternyata adalah pengotak-ngotakan dalam kehidupan para jemaat Tuhan. Menanggapi perselisihan tersebut, Paulus berusaha menasihati mereka supaya ia seia sekata dan jangan terpecah belah. Faktanya, siapapun pemimpin atau pengajar rohani kita, Tuhan kita tetaplah satu. Setiap orang yang acuh ketika melihat kehidupan saudara seimannya melenceng dari firman Tuhan, mungkin menganggap diri mereka hanya sebagai tamu dalam kerajaan surga. Tetapi bagi orang yang menyadari jati dirinya sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, mereka pasti akan berusaha membawa damai hanya menjadi seorang tamu atau anggota keluarga. Manakah kerinduan kita? Menjadi pemersatu dan membawa damai merupakan peran utama kita sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Oke, mari kita lihat mengapa timbul banyak aliran dalam kekristenan. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan bagaimana kita menyikapi daripada fenomena ini. Oke, kita baca 1 Korintus 1 ayat 10-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi, adakah Paulus disalib karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain daripada Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan diagnosa seperti ini ya. Apa yang menyebabkan ada aliran-aliran Kristen yang berbeda-beda? Apa yang harus dilakukan terhadap aliran-aliran yang berbeda-beda itu? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Nah ini ya. Kenapa kok ada penyebab adanya aliran Kristen yang berbeda-beda? Nah ini penyebabnya banyak ya, ada 5 paling tidak ya. Ada perbedaan doktrinal major, ada minor, terus ada penekanan aspek tertentu dalam pelayanan. Yang keempat, cara kerja dari organisasi gerejawi yang tidak sesuai dengan visi pribadi. Dan yang kelima, ada kecenderungan gereja pada ras tertentu. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat satu-satu. Kenapa kok ada aliran-aliran Kristen macam-macam gitu ya? Nah, ini kita bicara tentang adanya doktrin major. Ineransi dari yang satu adalah bicara tentang ineransi dari Alkitab. Ineransi itu artinya ketidakbersalahan daripada Alkitab. Jadi Alkitab itu tanpa salah. Karena ada golongan yang menamakan dirinya golongan liberal. Itu yang percaya bahwa di dalam Alkitab itu mengandung kesalahan. Saudara, yang perlu saya luruskan gini ya.
Alkitab kita di dalam naskah aslinya itu tidak ada kesalahan. Nah, naskah asli itulah yang di dalam teologi disebut sebagai autografa. Nah, permasalahannya autografa itu tidak kita miliki sampai hari ini. Itu hilang. Yang kita miliki itu adalah salinan-salinan. Nah, di dalam salinan-salinan itu memang ada diskrepensi, ada perbedaan. Nah, apakah perbedaannya itu signifikan? Nah, ternyata tidak, karena begini ya. Sebagai contoh, salinan-salinan daripada kitab Yesaya yang ditemukan di Gua Qumran. Sebelum adanya naskah-naskah Qumran itu ditemukan, tahun 1947 itu ya. Itu naskah yang paling kuno dalam perjanjian lama yang kita miliki, itu adalah yang dikenal dengan nama Masoretic Text. Nah, Masoretic Text itu di abad yang ke-9 atau 10 gitu ya. Nah, sedangkan naskah-naskah Laut Mati itu ditulis kira-kira 100 tahun sebelum Masehi. Jadi kurang lebih ada 1000 tahun perbedaan yang bisa kita cocokkan di dalam naskah Yesaya. Dan kemiripannya itu adalah 99,9%. Jadi sangat-sangat terjaga within 1000 tahun. Jadi sekalipun hanya salinan-salinan saja yang kita miliki, tetapi jangan berkecil hati karena salinan-salinan itu bisa diverifikasi kebenarannya melalui ilmu yang namanya kritik teks. Jadi begitu ya. Jadi firman Tuhan itu tanpa salah. Yang kita punya itu adalah salinan-salinan sekarang. Yang tanpa salah autografanya itu posisi sekarang sudah tidak ada. Tapi bukan berarti Alkitabnya tidak bisa dipercaya. Saudara nangkep ya maksud saya? Supaya lebih nangkep ilustrasinya begini aja lah. Contoh misalkan ada pembunuhan terjadi. Gitu. Nah ketika ada pembunuhan terjadi, ternyata CCTV-nya tidak ada. Jadi kita tidak ngerti siapakah pembunuhnya. Tetapi setidaknya pembunuh itu meninggalkan jejak. Yaitu pisau yang digunakan untuk membunuh, itu ternyata ada sidik jarinya. Dan sidik jari ini menekat pada orang yang bernama X. Nah, jadi artinya, sekalipun tidak ada CCTV, tapi kita tetap bisa mengungkapkan siapakah pembunuh yang sebenarnya melalui teknologi cocokan daripada sidik jari. Nah, apa hubungannya dengan Alkitab? Sekalipun naskah aslinya, dalam hal contoh ini CCTV-nya itu tidak ada. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengetahui kebenarannya sama sekali. Tidak. Ada metode lain yang digunakan yaitu metode sidik jari. Ada metode lain yang digunakan yaitu metode kritik teks untuk menyelidiki, memverifikasi, membandingkan apakah salinan-salinan Alkitab yang kita miliki sekarang itu benar atau tidak. Jelas ya ilustrasinya ya? Oke, dari sini Kristen terpecah ya. Jadi Kristen yang ortodoks, Kristen yang memegang teguh pada Alkitab tanpa salah, dengan Kristen liberal yang memegang bahwa Alkitab bisa saja dengan ada salahnya. Terus keilahian Yesus Kristus. Ada yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kristen Unitarian tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Atau mungkin mereka istilahnya ginilah. Yesus itu bukan Allah tapi Tuhan. Nah, gitu ya. Seringkali yang didengung-dengungkan itu seperti itu. Bukan God, tapi Lord. Itu ya istilahnya ya. Bukan Theos, tapi Kurios. Gitu ya. Itu istilah-istilahnya yang seringkali mereka dengung-dengungkan. Nah, kalau perbedaan ini merupakan perbedaan major ya. Jadi kalau perbedaan major itu tidak bisa abaikan sama sekali. Atau yang ketiga, keselamatan hanya melalui iman pada Yesus Kristus. Nah, ini doktrin major. Yang tidak percaya ini, keselamatan itu harus melalui iman plus perbuatan. Nah, kalau sudah tidak setuju sama ini, ya repot. Nah, 4 ini yang paling rame ya, Allah Tritunggal. Ada sing oneness lah, ada sing
macam-macam lah ya aliran Tritunggal ini ya. Ada sing Dwi Tunggal, Roh Kudus itu dianggap kuasa tapi percaya Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Ada sing aliran ngomong bahwa Yesusnya itu bukan Allah, waduh macam-macam lah. Atau Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Nah, macam-macam ya. Jadi Tritunggal ini macam-macam. Tapi ada yang nggak percaya sama Tritunggal. Nah, ini yang bahaya. Terus yang kelima, yang terakhir adalah percaya makna dan fakta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kekristenan menerima makna kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu mati menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu mengalahkan maut. Yahudi itu menerima fakta kematian Kristus. Yahudi ya. Tapi menolak makna daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan Islam itu menolak makna dan fakta kematian Kristus dan kebangkitannya. Karena kematiannya itu tidak diakui, gitu ya. Menurut mereka bukan fakta sejarah. Oke, itu perbedaan daripada Kristen, Yahudi, dan Islam seperti itu. Oke, sekarang kita berada dalam perbedaan doktrin minor. Apakah bahasa roh masih berlaku di masa kini atau sudah tidak ada lagi? Nah, ini. Kalau misalkan berbeda-beda tentang pemahaman tentang bahasa roh, ada sih ngomong, oh sudah berhenti. Ada sih ngomong, oh masih jalan. Tapi yang jalan itu atau yang ada bahasa rohnya tidak seperti yang ada di gereja-gereja sekarang. Misalnya. Nah, ini menurut saya pribadi ya, ini perbedaan doktrinnya minor ya. Jadi kalau minor itu masih tetap bisa dianggap sebagai saudara seiman. Kecuali kalau yang di atas tadi perbedaan doktrin mayor ya. Kalau mayor itu tidak bisa dianggap sebagai saudara seiman. Karena tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, tidak percaya Yesus adalah mati dan bangkit, tidak percaya keselamatan melalui iman, nah ini repot. Nah ini yang ramai juga Calvinisme versus Arminianisme. Jadi apakah keselamatan itu sudah ditentukan sejak dari semula, tanpa usaha manusia sama sekali, atau Arminianisme itu dengan usaha manusia. Gitu ya. Dan dasar penetapannya itu adalah karena Allah mengetahui terlebih dahulu si A akan bertobat, maka Allah menetapkan. Allah, atau kalau Calvinisme berpandangan bahwa Allah itu menetapkan terlebih dahulu, karena itu manusia bisa percaya. Nah ini perbedaan-perbedaan menurut saya tidak harus membuat kita itu sampai tidak bertegur sapa atau tidak menganggap orang itu adalah saudara seiman hanya karena memiliki perbedaan pandangan ini. Yang berikutnya ada perbedaan namanya trikotomi dan dikotomi, yaitu manusia itu adalah apakah tubuh, jiwa, roh, atau manusia itu cuma tubuh, jiwa, atau roh. Nah, gitu ya. Yang terakhir, contohnya adalah pandangan tentang akhir zaman, misal. Ada seorang yang memegang amelianisme, yaitu A itu tidak, melianisme itu 1000 tahun. Jadi sebenarnya kerajaan 1000 tahun ini tidak ada. Kerajaan 1000 tahun itu ya sekarang ini. Ada yang memegang dispensasionalis premilianisme. Jadi kerajaan 1000 tahunnya, kedatangan Yesus itu datang sebelum kerajaan 1000 tahunnya terjadi. Begitu ya. Nah ini ruwet kalau membahas tentang masalah hari Tuhan, kemudian kedatangan Yesus yang kedua, ini ruwet ya. Tapi ini saya sampaikan memang ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam teolog-teolog modern, baik teolog modern maupun teolog yang kuno-kuno gitu ya. Tetapi menurut saya perbedaan ini tidak harus membuat kita itu sampai mengejudge orang yang berseberangan dengan kita adalah bukan saudara seiman. Ya. Oke, tapi baik doctrinal major maupun minor ini bisa membuat gereja pecah atau mendirikan aliran sendiri. Nah nih, apa yang bisa membuat gereja pecah? Menekankan ada aspek tertentu ya. Misalnya ada gereja yang menekankan tentang akhir zaman terus gitu ya. Jadi sehingga orang-orang yang nggak suka tentang akhir zaman akhirnya mengundurkan diri dan lepas daripada gereja. Ya. Kemudian ada gereja yang tentang penekanannya itu pelayanan sosial masyarakat. Loh, salah enggak? Enggak salah. Tetapi ada orang yang hatinya tidak di sana.
hatinya terhadap yang lain. Bisa aja, bisa. Ada gereja yang menekankannya pada doktrin dan pengajaran. Bagi orang yang suka belajar, utama seneng ya. Tapi bagi orang yang memang hatinya itu untuk, memang hatinya itu dipanggil untuk pelayanan sosial, dia merasa kontribusi saya kok kurang diakomodasi oleh gereja ini. Maka dia memisahkan diri, mendirikan yayasan tertentu, bahkan mendirikan gereja yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Ya, itu bisa saja terjadi. Terus ada gereja yang menekankan pada perpuluhan. Wah, ini repot ini. Yang dibicarakan kok duit tok ae. Jadi perpuluhan lah apa. Nah, penekanan itu terhadap psikologi sekuler atau human potential movement. Jadi ayo, kamu pasti bisa, bersama Yesus pasti bisa. Yang ditekankan itu terus itu ya. Tapi tentang pembicaraan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karya Tuhan dalam hidupmu, apa itu jarang ditekankan. Yang ditekankan itu ya itu, perpuluhan, psikologi sekuler, human potential movement, supaya ketika orang mendengarkan khotbah itu semangat, terus yang mengalami pembaruan secara psikologi. Terus ada gereja-gereja tertentu yang menekankan terhadap karunia-karunia roh dan kesembuhan. Gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang menyangsikan apakah ini kesembuhan memang dari Tuhan? Apakah kesembuhan ilahi itu memang masih ada sampai sekarang ini? Nah, itu menimbulkan perpecahan lagi, gitu ya. Oke. Hal berikutnya yang keempat adalah yang menimbulkan perpecahan itu adalah cara kerja dari organisasi-organisasi gereja yang tidak sesuai dengan visi pribadi. Jadi cara gereja melakukan alokasi dana, misalkan gini, ada orang tuh berjiwa misi. Tetapi dana yang dialokasikan gereja untuk misi itu hanya 5-10%. Artinya, hati jemaat ini, atau pendeta ini gitu misalkan ya, dengan kebijakan yang ada di gereja ini, itu berbeda. Dan itu kadang-kadang bisa membuat pecah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, di dalam suatu gereja itu pengambilan keputusan itu selalu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam gereja, misalkan gini ya, ada orang yang visinya tuh jangkau anak muda. Melalui lagu rohani yang kontemporer. Ternyata kebaktian kaum muda di gerejanya tidak mengizinkan memakai lagu kontemporer. Nah, berarti ini antara pemuda ini sama kebijakan daripada gereja kan sudah tidak satu visi. Tidak dalam satu kapal. Dalam hal sarananya ya. Sehingga terjadi, ya kalau tak pindah gereja, ya mendirikan gereja sendiri. Terus, yang ketiga misalkan, ada suatu kebijakan, peraturan ada berapa banyak di dalam 1 bulan, seorang hamba Tuhan itu boleh melakukan pelayanan keluar, misalkan seperti itu. Ada gereja yang ngomong, nggak boleh, pokoknya 1 bulan cuma sekali tok. Nah, sementara ada seorang hamba Tuhan ini, ya bukan karena pengen keliling atau gimana gitu ya, tapi dia ingin mewartakan Injil itu ke seluruh dunia. Atau seluruh Indonesia dulu lah. Jadi dia tuh pengen bukan karena senang jalan-jalan, karena dia tuh memang hatinya tuh terpanggil untuk mengunjungi kota A, kota B, desa A, desa B gitu ya. Jadi mau nggak mau hatinya itu untuk itu. Nah kalau kebijakan gerejanya seperti ini ya pasti nggak cocok. Oke? Nah yang terakhir, ada kecenderungan gereja pada ras tertentu, faktor ini bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan. Ya betul. Jadi misalkan ada gereja itu yang memperhatikan itu cuma ras, misalkan ras Tionghoa saja. Atau ras Batak saja yang diperhatikan gitu ya. Ras Jawa saja gitu, misalkan yang diperhatikan. Nah, terutama kayak gini kan pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, karena menimbulkan ketidaknyamanan bisa saja membuat salah satu pemicu ada anggota yang keluar dan mendirikan gereja sendiri. Ya. Tapi apakah ketika seorang mendirikan kayak gereja Tionghoa, gereja Batak, gereja Jawi itu salah? Saya rasa tidak. Karena orang itu berkumpul, bayangkan ya, orang yang berkumpul multiras, dan orang yang berkumpul cuma satu ras saja, itu suasananya beda ya. Jadi sisi budayanya beda, bahasanya beda, terus kebiasaan cara bergurunya juga beda. Nah, tapi kalau misalkan dikhususkan, orang itu akan merasa apa ya? Dia tidak asing dengan lingkungan yang selama ini dia tinggal. Bagi dia ternyata bergaul dengan orang-orang gereja juga nyaman. Nah, kalau tujuannya itu adalah ini untuk penjangkauan, bukan karena gereja itu dilabeli rasis, bukan ya. Tapi karena untuk penjangkauan suku-suku tertentu, maka kalau gerejanya itu berisi suku-suku tertentu, maka
itu tidak bisa disalahkan. Menurut saya seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke yang tadi ya, pertanyaan diagnosa ya. Itu kan nomor 1 kan panjang sekali. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan terhadap aliran-aliran yang berbeda itu? Kalau menurut saya, yang harus dilakukan adalah Anda harus tetap berpegang pada doktrin awal. Yaitu major doktrin itu tidak boleh ditolak. Major doktrin itu mau tidak mau harus diterima. Contoh major doktrin itu ini loh. Contoh daripada major doktrin adalah Alkitab yang tidak bisa salah, keilahian Yesus Kristus, keselamatan melalui iman, Allah Tritunggal, percaya makna dan fakta kematian dan kebangkitan Yesus. Ini tidak boleh Anda tolak. Ya. Nah, terus sikap terhadap aliran yang berbeda dengan kita. Kalau misalkan doktrinnya itu, orang itu berbeda dalam hal yang doktrin major, maka orang itu tidak bisa dikatakan saudara seiman. Gitu ya. Nggak bisa dikatakan saudara seiman. Karena yang namanya saudara seiman itu harus percaya ajaran-ajaran pokok. Tetapi kalau berbeda dalam hal-hal yang minor, orang itu masih bisa dikatakan saudara seiman. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Ya santai aja menurut saya ya. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar, tidak perlu diperdebatkan. Tetapi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan hal yang major, itu ya perlu diperdebatkan. Memang ada hal yang perlu diluruskan. Jadi misalkan ada aliran tertentu yang gerakan nama Yahweh ya. Jadi tidak boleh menyebut nama Allah, harus menyebut nama Yahweh, Yehovah. Saudara, saya mau tanggapi ya terhadap aliran seperti ini. Pertama-tama, kenapa kok mengharuskan menyebut nama Yahweh? Kalau kita belajar sejarah ya, pembacaan Yahweh itu selalu sama orang Ibrani diganti Adonai kok. Setiap kali ketemu tetragramaton itu, Yod He Vav He itu, 4 huruf mati itu selalu dibacanya Adonai. Karena mereka takut untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Alasan mereka seperti itu. Loh ya kalau sekarang suruh sebut nama Yahweh lah, repot. Kedua, di dalam perjanjian baru yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani, nama Yahweh itu diganti. Jadi dia bukan sacred names. Gitu ya. Di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, perjanjian lama ditulis, diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani, itu semua kata Yehova, Yahweh, Yahweh, itu diganti sama Theos atau Kurios. Artinya, kalau memang benar nama itu tidak boleh diganti, maka di dalam penerjemahan di Septuaginta seharusnya juga tidak boleh diganti, bukan? Tapi nyatanya ternyata bisa diganti. Yaitu 2 tanggapan saya. Kenapa ini perlu diluruskan? Karena ada orang-orang yang salah kaprah untuk menilai hal-hal seperti ini. Ya. Oke, jadi itu bagaimana kita harus menyikapinya seperti itu. Jadi tetap menjawab fenomena-fenomena yang ada, bukan berarti pengen ngejak orang tukaran atau bertengkar, tidak. Tapi kita harus memperjelaskan dengan cara yang bisa diterima, cara yang lembut, bukan menjadi cara yang kasar. Gitu. Kita menjadi orang-orang yang berapologetika dengan baik, gitu ya. Jangan menjadi preman teologis, nah, gitu ya. Oke, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi.